kepercayaan Katolik salah satunya ketika akan menyembah Tuhannya tidak langsung kan, lewat perantara. Poinnya, jadi ketika mereka akan menyembah itu tidak langsung, harus melewati orang suci. Orang suci pada saat itu yang dikenal bernama Santa Domingo. Santa Domingo. Ya. Jadi ketika mereka 2 hari setelah orang Islam pergi ke gereja, orang bertanya ini mau kemana? Ya. Itu mau ke Santa Domingo, nyembah Santa Domingo. Ya. Orang kita kan dari dulu sampai hari ini itu senang menyingkat-nyingkat kalimat. Ya. Coba perhatikan Santa Domingo, Domingo, Domingo jadi minggu pada akhirnya. Ya. Oke, shalom teman-teman semuanya, salve. Izinkan saya untuk meriak dari video-video kutipan dari para so-called ustadz ini di ajaran Iman Saracen. Yang sebenarnya ini masuk pada ranah misinformasi ya. Karena pertama begini, teman-teman. Ketika menyebut nama-nama hari, sangat wajar jikalau penyebutan bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa serapan. Ada berbagai macam kosakata bahasa Indonesia yang itu bukanlah pure dari bahasa Indonesia, melainkan dari serapan bahasa-bahasa yang seperti teman-teman tahu ada dari bahasa Sanskerta, ada dari bahasa Portugal, ada dari bahasa Belanda, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ketika teman-teman melihat konten-konten yang membahas tentang ilmu linguistik, adanya perbandingan antara bahasa Indonesia dengan bahasa negara-negara lain mempunyai kemiripan yang sama, itu karena adanya kesamaan sejarah di mana kita mengalami yang namanya dalam tanda kutip penjajahan, invasi atau apapun dan pengaruh apapun itu yang berkaitan dengan adanya serapan-serapan yang kemudian menjadi bahasa kita sehari-hari. Barusan kita mendengar bagaimana penjelasan dari seorang yang disebut dengan Ustadz Adi Hidayat dan juga seorang Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa tidak pernah ada kata atau bahasa hari Minggu, yang ada hari Ahad. Perlu teman-teman tahu, Ahad itu pun bahasa Arab yang bukan hanya digunakan oleh teman-teman Islam. Tetapi orang-orang Kristen komunitas Arab, mereka juga menggunakan bahasa Arab. Apakah mereka tidak berpikir sampai di sana? Lantas apakah pengaruhnya bahasa dengan iman? Inilah sebab orang kekristenan tidak lagi mengakar kepada bahasa atau budaya negara tertentu. Karena kita tahu di dalam Alkitab, dalam Galatia 3, semisal Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Sebab kita semua satu di dalam Kristus. Lagi pula, ketika tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan dalam videonya, tadi mengatakan bahwa orang Katolik menyembah Santa Domingo, ini pun termasuk salah satu misinformasi yang sangat fatal. Teman-teman Katolik tahu bahwa kita punya daftar orang-orang kudus, tidak ada yang namanya Domingo. Teman-teman boleh cek sendiri dalam website resmi seperti www.imankatolik. Daftar nama-nama santo atau santa, bahkan tadi sempat menyebutkan nama santa, tidak ada nama Santa Domingo. Yang saya kenal adanya Santo Dominikus, ya, tidak ada Domingo. Ini adalah salah satu misinformasi yang berikutnya, ini sangat fatal, yaitu ketika dikatakan orang Katolik tidak langsung menyembah Tuhan. Inilah bukti intervensi ajaran yang lebih suka untuk mengurusi iman orang lain ketimbang memperdalam imannya sendiri. Sehingga ketika dia membicarakan iman orang lain, kesoktahuannya itulah muncul secara terang-terangan tanpa harus kita kulik-kulik. Bagaimana bisa orang Katolik disebut sebagai menyembah kepada selain daripada Tuhan? Kita tahu bahwa di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan latria dulia. Latria penyembahan hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah penyembahan. Sedangkan yang kita lakukan kepada para santo santa, termasuk Bunda Maria, termasuk Santo Yosef, termasuk Malaikat Agung, itu hanyalah sebatas penghormatan. Dalam prinsip gereja Katolik, penghormatan dan penyembahan dua hal yang berbeda. Ketika kita menghormati sesuatu, kita bukanlah menyembah. Penyembahan yang secara sempurna dalam gereja Katolik bukanlah devosi pribadi, tetapi puncak perayaan penyembahan yang sempurna sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 22-23 adalah perayaan Ekaristi, di mana segala bentuk intensi devosi pribadi dipersatukan dan puncaknya adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka dalam hal ini, sebagai bentuk kekecewaan saya sebagai orang yang merasa punya hak dan berkewajiban untuk meluruskan informasi ini, saya minta kepada teman-teman untuk menasihati. Daripada ikut campur, daripada mencampuri urusan dalam tanda kutip dapur orang lain, lebih baik Anda urus dapur Anda sendiri. Sekian, salve teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.